Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kuzaimah dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2022 dengan NIM 13046220032. Di video ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional yang merupakan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Atau dapat disimpulkan, identitas nasional adalah keunikan yang menjadi ciri khas suatu bangsa serta mencerminkan jati diri bangsa tersebut. Menurut Ubaidillah dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya Ujang Chandra, unsur-unsur identitas nasional ada 4. Yang pertama, pola perilaku. Yang kedua, lambang-lambang negara. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai. Pola perilaku sebagai suatu identitas nasional merupakan gambaran pola perilaku yang bersumber dari adat istiadat dan budaya bangsa. Bangsa Indonesia sendiri memiliki pola perilaku yang tercermin dalam perilaku masyarakat atau adat istiadat masyarakat di setiap daerah atau provinsi. Salah satu pola perilaku yang mencerminkan identitas nasional adalah upacara yang bernama Palang Pintu yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Palang pintu merupakan tradisi yang biasanya dilakukan sebelum pengantin pria hendak memasuki rumah mempelai wanita. Tradisi ini berisikan penampilan pencak silat, adu pantun, pembacaan Al-Quran, dan pembacaan sholawat yang harus dilakukan oleh mempelai pria sebagai simbol ujian yang harus dilalui oleh mempelai pria untuk mendapatkan restu dari keluarga perempuan. Tidak hanya itu, mempelai pria juga harus membawa jawara yang harus bisa mengalahkan jawara dari tempat tinggal mempelai perempuan. Tradisi palang pintu ini memiliki beberapa tahapan atau prosesi, di antaranya sebelum iring-iringan pihak pria masuk ke dalam rumah pihak wanita, mereka akan dihadang oleh perwakilan dari pihak perempuan. Selanjutnya terjadi dialog, pembukaan, dan saling membalas pantun antara pihak wanita dan pria. Setelah itu, jawara silat dari pihak perempuan akan menguji kemampuan silat jawara dari pihak pria. Setelah adu silat dimenangkan oleh jawara dari pihak pria, selanjutnya pihak pengantin perempuan biasanya meminta pihak laki-laki untuk menunjukkan kebolehannya dalam membaca Al-Quran. Ketika semua halangan telah dilalui, pihak pengantin perempuan akan mempersilahkan rombongan mempelai laki-laki untuk masuk. Tradisi palang pintu ini muncul dari kebiasaan orang Betawi ketika ada laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, maka diwajibkan baginya untuk melumpuhkan jagoan di kampung calon istrinya tersebut. Tradisi palang pintu menunjukkan bahwa masyarakat Betawi menjadikan pernikahan sebagai suatu yang sakral dan memerlukan kesiapan baik secara fisik maupun mental.
Pada prosesi membalas pantun dalam tradisi ini menggambarkan proses pembentukan kerukunan antar kampung mempelai pria dan mempelai wanita. Tradisi ini juga mencerminkan identitas masyarakat Betawi yang sangat taat beragama. Hal ini dibuktikan dengan diharuskannya mempelai pria dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pola perilaku berupa adat palang pintu ini mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, bangsa Indonesia berusaha selalu menjaga kerukunan di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang taat beragama. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan. Sekian penjelasan tentang identitas nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.